Selamat pagi Indonesia. Anda menyaksikan seputar Bali terkini pukul 9 WITA bersama saya Yumas Sukmatika. Permintaan pembuatan surat izin mengemudi di loket SIM Satuan Lalu Lintas Polresta Denpasar menjelang Lebaran mengalami peningkatan signifikan. Permintaan paling tinggi pada pembuatan SIM C, baik perpanjangan maupun pembuatan SIM C baru. Kasat Lantas Polresta Denpasar Kompol Inyoman Nuriana mengatakan, menjelang Lebaran permintaan pembuatan SIM meningkat signifikan dibandingkan hari biasa. Jika pada hari biasa permintaan sebanyak 300 SIM setiap hari, maka menjelang Lebaran permintaan mengalami peningkatan hingga 500 SIM per hari. Peningkatan tersebut menurut Kompol Inyoman Nuriana karena banyak calon pemudik yang baru menyadari SIM-nya memasuki masa jatuh tempo. Untuk pelayanan SIM tetap menggunakan sistem depo atau antrian. Dengan adanya mau Lebaran, masyarakat biasa tiap tahun membludak datang untuk mengurus SIM karena pada saat mau mudik orang biasa baru buka SIM-nya, ternyata SIM-nya habis masa berlakunya. Berbanding kalau Lebaran mungkin sebelum Lebaran rata 300 ya, kalau setelah mendekat Lebaran hampir 500 perpanjangan. Sementara itu, pada Lebaran mendatang, jajaran Polresta akan mendirikan 3 pos pelayanan dan pos PAM. Pos tersebut berada di Bandara Ngurah Rai, Terminal Ubung, dan Pantai Kuta. Pembuatan pos tersebut sebagai langkah antisipasi arus mudik, arus balik, dan arus pariwisata yang datang ke Bali saat liburan. Jajarannya menghimbau pemudik terutama yang menggunakan sepeda motor untuk tidak membawa barang berlebihan. Rai Swantara dan Made Riase, Bali TV. Pemirsa, nantikan kami di seputar Bali terkini 1 jam mendatang. Selamat pagi dan sampai jumpa. Salam Indonesia. Selamat pagi Indonesia. Anda menyaksikan seputar Bali terkini pukul 10 WITA bersama saya Yumas Sukmatika. Pemirsa, rencana reklamasi Teluk Benoa perlu dipertimbangkan kembali karena kemungkinan dampaknya akan merugikan lingkungan dan sosial ekonomi serta budaya di masyarakat. Salah satu hal yang perlu dipertimbangkan lagi adalah kenyamanan wisatawan terkait kemungkinan dampak rencana reklamasi yang akan mengikis kawasan pesisir. Penasihat Prada Bali Inyoman Sarjana mengatakan rencana reklamasi Teluk Benoa perlu dipertimbangkan kembali dengan memikirkan berbagai kemungkinan dampak yang akan terjadi. Kenyamanan para wisatawan perlu diperhatikan jika rencana reklamasi membawa dampak-dampak yang tidak diinginkan. Inyoman Sarjana menyatakan banjir rob yang menerjang beberapa pantai di Bali sempat menimbulkan kekhawatiran di kalangan wisatawan. Tamu yang biasanya sangat antusias datang ke pantai, sekarang tidak bisa lagi datang ke pantai karena airnya itu sangat besar. Dan bahkan kemarin itu ada beberapa tamu yang juga di depannya Pullman itu ada current, ada arus yang sangat besar. Jadi surfing sudah tidak berani orang main surfing. Di wisata itu jelas itu menurun. Nah, sekarang mungkin memang dari BMKG ya dikatakan adanya satu es yang mencair. Nah, di sini dari masyarakat umum dia akan melihat fenomena. Satu, dia akan melihat dengan adanya banyak spanduk di Legian itu tolak reklamasi. Mungkin masyarakat Legian, masyarakat secara umum menilai apakah ini reklamasi ini sudah mulai ya, itu menjadi big question mark di masyarakat. Lebih lanjut, Inyoman Sarjana menyatakan antusiasme wisatawan untuk berkunjung ke pesisir sangat berkaitan dengan kenyamanan yang dirasakan. Rencana reklamasi kemungkinan mengganggu kenyamanan wisatawan sehingga sebaiknya dibatalkan. Desak Aryani dan Yudi Partana, Bali TV. Pemirsa, demikian seputar Bali terkini kali ini. Nantikan informasi menarik kami dalam seputar Bali terkini 1 jam mendatang. Salam Indonesia. Selamat siang Indonesia.
Anda menyaksikan seputar Bali terkini pukul 11 WITA bersama saya Yumas Sukmatika. Pemirsa, hingga pertengahan tahun 2016, setidaknya 3.000 sambungan air bersih belum mampu dipenuhi PDAM Kota Denpasar. Hal ini disebabkan masih terbatasnya ketersediaan sumber air baku di hulu. Ketersediaan air bersih tampaknya menjadi persoalan di Kota Denpasar. Masyarakat harus bersabar menunggu sambungan baru dari PDAM Kota Denpasar. Hingga pertengahan tahun 2016, sedikitnya 3.000 sambungan air bersih belum mampu dipenuhi dari target 7.000 sambungan. Dirut PDAM Kota Denpasar, Ida Bagus Gede Arsana mengatakan, salah satu hambatan untuk memenuhi sambungan baru karena persoalan ketersediaan sumber air di hulu. PDAM Kota Denpasar berencana mengalirkan air dari kawasan Tukat Penet dan sumber air di Tukat Petanu. Pertengahan ini masih ada 3.000. Dan kami juga kan sudah mengadakan promo bagi air minum untuk Kota Denpasar kan, untuk memberikan keringan lah. Karena target, nah cuman kondisinya kami juga harus maklum juga. Kami intinya berusaha gimana masyarakat secara umum dapat kita layani. Bagaimana masyarakat dapat kita layani seringan mungkin. Gitu. Tapi mohon disadari juga di PDAM kondisi air yang ada di hilir ini, khususnya Kota Denpasar, sumbernya terbatas. Selain penambahan sumber air baku, hal yang tidak kalah penting dilakukan masyarakat adalah menggunakan air dengan bijak, sehingga tidak banyak air yang terbuang percuma. Trimaja dan Indrawan, Bali TV. Pemirsa, demikian seputar Bali terkini kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang, Indonesia.